Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang menjadi perdebatan akhir-akhir ini, yaitu tentang neraka. Oleh sebab itu saya berikan judul video ini, Neraka Tidak Ada, Revitalisasi Doktrin Neraka Alkitabiah. Nah saudara, akhir-akhir ini perdebatan tentang eksistensi neraka itu muncul di permukaan. Sebenarnya perdebatan tentang eksistensi neraka ini bukanlah suatu hal yang baru. Sebab apa? Sebab beberapa abad sebelumnya perdebatan tentang eksistensi neraka itu sudah terjadi. Dan sebuah penelitian di Amerika menunjukkan bahwa sekitar 66% orang-orang Protestan Amerika dan 57% orang-orang Katolik di Amerika percaya akan keberadaan neraka. Meskipun dari penelitian tersebut, kebanyakan orang Kristen masih mempercayai tentang keberadaan neraka. Tetapi hal yang mengherankan adalah justru di kalangan para teolog itu ada sekitar 66% dari teolog Protestan dan 39% dari teolog Katolik mengungkapkan ketidakpercayaan mereka tentang doktrin neraka. Ini hal yang sangat menyedihkan sekali. Justru di kalangan para teolog yang lebih banyak tidak mempercayai tentang eksistensi neraka. Saya sendiri menonton sebuah video yang sudah diunggah di YouTube beberapa waktu lalu dan sangat banyak orang yang menyaksikan video tersebut. Dalam video tersebut, si pembuat video mengungkapkan pendapatnya bahwa ide tentang neraka itu adalah ide yang gila atau sadis. Saya kutip kalimat dari si pembuat video tersebut sebagai berikut. Kalau saya sendiri berada di dalam posisi menolak ide bahwa neraka itu ada secara literal, benar-benar berada di dalam realitas itu, ide neraka itu sadis dan gila. Ngeri sekali kalau Allah bisa menghukum orang seperti itu. Kok orang bisa menggambarkan Allah seperti itu? Dan itu tidak seimbang. Kesalahan dalam kefanaan dihukum dalam kekekalan. Dan bukan hanya video tersebut, ada beberapa video lain juga yang memberikan pendapat mereka bahwa ide tentang neraka itu hanyalah sebuah ilusi atau khayalan belaka. Saya meringkaskan apa yang menjadi pertanyaan atau keraguan di kalangan orang skeptis menjadi 4 pertanyaan. Yang pertama, mereka bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih melemparkan orang ke neraka? Pertanyaan kedua, apakah Allah menyediakan tempat mengerikan seperti neraka? Dan pertanyaan ketiga, jika Tuhan baik, mengapa Ia tega menyiksa orang di dalam neraka? Dan pertanyaan keempat, bagaimana mungkin kesalahan yang dilakukan dalam kefanaan atau dalam hidup kita di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di dalam kekekalan? Dan berdasarkan 4 pertanyaan tersebut, mereka akan mengajukan pertanyaan terakhir dengan mengatakan, bukankah Tuhan yang seperti itu adalah seperti monster? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak dapat kita pungkiri bahwa topik tentang neraka itu adalah sebuah topik pembicaraan yang paradoks. Banyak terdapat pro dan kontra di dalamnya. Bahkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sejak abad 18 pun perdebatan, konflik tentang eksistensi neraka itu sudah ada hingga saat ini. Nah, Millard J. Erickson mengatakan demikian. Pokok ini, maksudnya topik tentang neraka, bersama dengan topik seperti malaikat dan roh jahat, sering sekali menjadi pokok pertama dari kepercayaan Kristen yang didemitologisasikan terlebih dahulu. Artinya
Millar Erickson melihat bahwa kebanyakan orang ketika belajar topik neraka, belajar tentang topik malaikat atau roh jahat itu, menganggap bahwa topik tersebut merupakan mitos di dalam Alkitab dan itu harus didemitologisasikan. Sekedar informasi bagi kita, demitologisasi itu adalah teori yang dibuat oleh Rudolf Bultmann yang menganggap di Alkitab itu terdapat mitos. Sehingga dia menyimpulkan kalau kita ingin belajar Alkitab, kita harus menyingkirkan mitos-mitos yang terdapat di dalam Alkitab. Jelas pendapat tersebut salah menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan tanpa salah, ineransi dalam teks aslinya atau autografa, maka tidak ada mitos yang terdapat di dalam Alkitab. Saudara, paling tidak ada 4 faktor penyebab ketidakpercayaan atau keraguan orang-orang tentang neraka. Yang pertama, fakta atau bukti empiris tentang keberadaan neraka itu tidak cukup. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup. Artinya tidak ada seorang pun yang pernah mati, lalu dibawa ke neraka, hidup kembali, lalu menuliskan tentang apa yang dia lihat di neraka, atau mendeskripsikan tentang bagaimana neraka itu. Dari sini kita mengerti bahwa kita perlu mengkaji ajaran-ajaran pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengaku pernah dibawa ke neraka, lalu bangkit kembali, hidup kembali, dan dia berulang-ulang pergi ke neraka, bukan hanya 1 kali. Segala ajaran yang kita terima itu harus kita kembalikan ke Alkitab, back to the Bible. Itulah semangat Bapak Reformator, yaitu Martin Luther dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua, faktor penyebab ketidakpercayaan atau keraguan orang tentang doktrin neraka adalah pengaruh abad pencerahan dan pasca pencerahan, atau disebut Enlightenment Age. Nah, yang menjadi hal pokok di dalam abad pencerahan itu adalah akal manusia ini menjadi penentu kebenaran. Orang begitu mengagungkan akal budi, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan akal itu akan ditolak dan dianggap sebagai ketidakbenaran. Jadi yang benar itu adalah apa yang dianggap oleh akal manusia itu sebagai kebenaran. Ketika Alkitab mengatakan sesuatu hal yang tidak dapat diterima oleh akal, maka pada abad itu ajaran Alkitab itu dianggap sebagai ketidakbenaran. Dan salah satu pokok yang tidak bisa diterima oleh akal manusia sejak abad pencerahan adalah topik tentang neraka. Dan itu terjadi hingga saat ini. Kenapa? Karena mereka berusaha memahami Allah itu dengan otak kita manusia. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa kita yang fana tidak mungkin memahami yang kekal. Ciptaan tidak mungkin memahami pencipta secara sempurna. Ingat, Allah itu bisa kita kenal, tapi kita tidak bisa mengenal dia secara sempurna. Kita hanya bisa mengenal Allah sebatas dia mewahyukan dirinya kepada kita. Hal ini seperti apa yang diungkapkan dalam ungkapan Yunani, finitum non possit capere infinitum. Artinya yang fana tidak mungkin bisa memahami yang kekal secara sempurna. Bahkan Pascal berkata Deus absconditus, Allah yang tersembunyi. Kita bisa mengenal Allah itu hanya karena dia mau menyatakan dirinya kepada kita. Dia mau mewahyukan dirinya kepada manusia. Dan pengetahuan kita akan Allah itu hanya sebatas wahyu yang dia berikan kepada kita. Itu sebabnya ketika orang mulai memahami Allah menggunakan logika, mempelajari segala sesuatu tentang Allah, dia seringkali terjebak di dalam hutan belantara yang tidak menemukan titik terang. Yang ketiga, faktor penyebab orang meragukan doktrin tentang neraka itu adalah pemahaman yang keliru
tentang natur atau sifat Allah yang maha pengasih dan maha adil. Seperti yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa orang-orang yang meragukan keberadaan neraka mengatakan bahwa bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih itu menciptakan tempat yang mengerikan seperti neraka. Bagaimana mungkin Allah yang kasih itu menghukum manusia dalam kekekalan? Seolah-olah mereka mendukung, mengagungkan sifat atau natur Allah yang penuh kasih. Dan itu sebenarnya membuktikan bahwa mereka tidak kenal sifat atau natur Allah yang benar tersebut. Saudara, ukuran kasih keadilan itu bukan ditentukan oleh pendapat kita. Sebab apa? Sebab kasih adil itu bersumber daripada Allah. Dia yang harus menjadi standar kasih dan keadilan bahkan dalam hidup kita. Yang keempat, faktor penyebab orang meragukan ide tentang neraka atau menolak ide tentang neraka adalah keraguan terhadap Alkitab. Keyakinan kita terhadap Alkitab itu sangat menentukan pandangan kita tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika kita meyakini Alkitab itu sebagai firman Allah yang tidak bersalah, maka apapun yang Alkitab ajarkan kepada kita, itu akan kita terima. Meskipun seringkali bertolak belakang dengan logika kita. Tentu penerimaan kita terhadap firman Tuhan itu berdasarkan pergumulan kita, kemauan kita untuk belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan kedekatan kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kita harus menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika atau prinsip penafsiran yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, jadi ketika kita mulai merasa bahwa Alkitab ini bukan firman Allah yang tanpa salah, tapi sekedar buku yang berisi firman Allah, maka tidak heran ketika kita menjumpai hal-hal yang menurut kita tidak logik, itu akan kita tolak sebagai kebenaran. Dan salah satunya apa? Doktrin tentang neraka. Jadi keempat faktor itulah yang menjadi penyebab orang-orang mulai meragukan, mulai menolak ide tentang neraka. Sekarang saya akan meringkaskan secara singkat ajaran Alkitab tentang neraka. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya perlu mengingatkan kita semua supaya kita berhati-hati dalam menafsirkan Alkitab. Kita harus menggunakan prinsip-prinsip atau metode hermeneutis yang bertanggung jawab. Kecenderungan orang-orang yang belajar Alkitab atau menafsirkan Alkitab itu sangat ingin sekali memasukkan idenya ke dalam teks Alkitab. Kegiatan memasukkan ide ke dalam teks Alkitab itu disebut eisegesa. Dan itu adalah cara yang keliru. Yang harus kita lakukan sebagai seorang teolog, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang setia dan mengasihi Tuhan, ketika belajar Alkitab, kita harus mengeluarkan arti teks tersebut. Nah, dan prinsip mengeluarkan arti teks itu disebut dengan eksegesa. Dalam bahasa Yunani itu secara harfiah berarti mengeluarkan atau membawa keluar. Jadi apa inti, apa maksud teks tersebut sebagaimana yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulis pada waktu itu yang harus kita temukan, itu yang harus kita keluarkan. Dan ketika kita mendapatkan hasilnya, maka kita harus tunduk kepadanya. Oleh karena itu, ketika belajar tentang neraka pun kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, neraka adalah suatu tempat yang benar-benar ada. Neraka bukanlah hanya ide atau ilusi dari hamba-hamba Tuhan, seperti yang dituduhkan di dalam video yang tadi saya ceritakan. Neraka itu adalah ide hamba Tuhan yang menciptakan Allah seperti sesosok monster. Apakah benar demikian? Alkitab memberikan bukti bahwa neraka itu benar-benar ada. Dan bukti yang pertama adalah Yesus sendiri itu berbicara tentang neraka
lebih banyak daripada berbicara tentang surga. Bahkan dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain di dalam perjanjian baru, Yesus adalah tokoh yang paling banyak berbicara tentang neraka. Sekarang coba kita renungkan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang neraka di dalam pengajarannya dia, kita mau meragukannya atau menerimanya? Kalau kita meragukannya berarti kita menganggap Yesus yang pertama sebagai pembohong, dan yang kedua Yesus sebagai orang gila karena mengajarkan sesuatu yang hoax gitu ya, sesuatu yang tidak benar. Dan yang kedua, bukti bahwa neraka itu benar-benar ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu penulis Ibrani mengatakan demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan kematian ada sebagai akibat dari dosa. Jadi upah yang pantas dari manusia yang berdosa adalah neraka. Upah yang pantas dari manusia yang berdosa adalah neraka. Tony Evans meringkaskan demikian. Kematian jasmani yang dapat dilihat dan bersifat sementara itu adalah suatu kesaksian bagi kita mengenai hal-hal yang tak terlihat, kenyataan kekal dari apa yang Alkitab sebut dengan kematian kedua atau neraka, sebagaimana yang tertulis di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu yang kedua, apa ajaran Alkitab tentang neraka? Neraka itu bersifat kekal. Orang-orang yang skeptis mengatakan, kok bisa kesalahan yang kita lakukan di dalam kefanaan atau dalam hidup kita ini harus kita pertanggungjawabkan di dalam kekekalan? Saudara, kenapa ide atau pemikiran seperti itu bisa muncul? Saya menduga karena mereka menolak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara moral kepada Allah. Orang yang menolak ide neraka itu adalah orang yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara moral kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, kata kekal itu menggunakan kata Yunani aionos. Di dalam PB kurang lebih tertulis sebanyak 66 kali. Dan sebanyak 51 kali kata aionos itu digunakan dalam hubungan kebahagiaan orang-orang percaya di dalam kerajaan surga yang kekal. Digunakan kata aionos. Dan sebagian lagi kata aionos juga digunakan ketika berbicara tentang hukuman kepada orang fasik atau orang-orang berdosa. Jadi dari penggunaan kata aionos yang digunakan juga untuk kebahagiaan orang-orang percaya dalam kerajaan surga yang kekal, digunakan juga dalam hubungan orang-orang fasik yang mendapatkan hukuman di dalam neraka. Berarti neraka adalah kekal. Neraka bersifat kekal. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu rujukan paling jelas dalam PB yang menunjukkan kekekalan hukuman di neraka adalah Wahyu 14 ayat 10-11. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dari ayat tersebut jelas kita mendapatkan bahwa neraka adalah satu-satunya tempat selain surga di mana kita menghabiskan kekekalan nantinya. Dengan kata lain, dari ayat tersebut kita memahami bahwa neraka adalah tempat selain surga untuk menghabiskan kekekalan. Dengan kata lain, hanya ada dua tempat kekal yang akan kita tuju nantinya. Surga dan neraka. Sebagaimana ada dua pribadi yang harus kita sembah, Kristus atau iblis.
Jadi kita tidak bisa menganggap remeh kesalahan, dosa, ketidakpercayaan kita kepada Yesus. Sebab dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Dosa orang yang menolak Yesus Kristus, yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebab orang percaya dan menerima Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, dosa tersebut tidak dapat diampuni. Nah, saudara, yang ketiga, ajaran Alkitab tentang neraka. Neraka sebenarnya pada awalnya diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 41, firman Tuhan berkata demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kita tahu bahwa Alkitab memberikan kesaksian ketika malaikat jatuh memberontak kepada Allah, lalu mereka dibuang. Dan malaikat-malaikat yang memberontak tersebut dihukum oleh Allah, dan Allah menyediakan neraka bagi mereka untuk penghukuman mereka. Meskipun pada awalnya neraka diciptakan untuk iblis dan pengikutnya, orang-orang yang kemudian menjadi pengikut iblis, yaitu manusia yang tidak percaya kepada Yesus pun, itu akan mendapatkan tujuan dan tempat yang sama seperti iblis, yaitu neraka. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh bertobat, memilih, menerima, dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita tidak dilemparkan ke dalam hukuman kekal, yaitu neraka, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus di surga. Mungkin ada banyak lagi ajaran Alkitab tentang neraka. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya memberikan ide-ide dasar saja, pandangan-pandangan yang penting saja, yang vital, supaya kita bisa mengerti bahwa Alkitab jelas mengajarkan bahwa hukuman bagi mereka yang tidak percaya atau hidup dalam dosa adalah hukuman kekal, yaitu neraka. Sebagai konklusi, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan di atas, saya menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemikiran dasar atau fakta-fakta Alkitab seperti yang tadi saya jelaskan itu menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang dapat menyalahkan Tuhan sebagai pribadi yang kejam, tidak adil, apalagi jahat, ketika Tuhan membicarakan tentang neraka. Sebab Tuhan sudah memberikan pilihan hidup yang kekal atau hukuman kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Tuhan menghadapkan kita manusia kepada dua macam kekekalan, yaitu surga atau neraka. Yang mana kita pilih? Surga atau neraka? Ketika kita mau hidup dalam kekekalan di surga, maka kita harus percaya dan menerima Yesus. Dan sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, hendaknya kita semakin terdorong untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, supaya banyak orang yang mendengar kabar keselamatan. Sebab itulah amanat agung yang Tuhan bebankan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang ketiga, ajaran tentang neraka ini seharusnya mendorong kita untuk lebih meyakinkan orang supaya datang kepada Kristus Sang Juru Selamat. Supaya apa? Mereka menerima hidup yang kekal. Sebab kematian Tuhan itu adalah untuk seluruh umat manusia. Seorang teolog berkata demikian, Kevin J. Conner, Allah tidak meluputkan seorang pun dalam penentuan belas kasihannya. Artinya Tuhan itu menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Allah tidak ingin semua orang binasa. Tidak seorang pun akan dilemparkan ke neraka karena Kristus tidak mati bagi mereka.
tetapi karena mereka menolak tawaran Allah akan keselamatan di dalam Kristus. Saudara, inilah yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Semoga ini semakin mendorong kita untuk belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Tetap menaklukkan pikiran kita di bawah otoritas Alkitab, terlebih di bawah Kristus. Sehingga kita menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan dan semakin menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita semua. Saya berdoa supaya kita semuanya diberikan oleh Tuhan hikmat. Kita diberikan Tuhan kemampuan untuk dapat mengerti ajaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.